Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran kedua, pekabaran kitab Ibrani, Sabat petang. Ayat hafalan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Ibrani 8 ayat 1. Sebuah dokumen Yahudi yang ditulis beberapa dekade setelah kitab Ibrani, sekitar tahun 100 Masehi, berisi doa. Semua ini telah kubicarakan di hadapanmu ya Tuhan, karena Engkau telah berkata bahwa untuk kamilah Engkau menciptakan dunia ini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bangsa-bangsa ini yang dianggap bukan apa-apa menguasai kami dan melahap kami. Tetapi kami umat-Mu yang Engkau sebut sebagai anak sulung, satu-satunya yang diperanakan, giat untuk-Mu, dan yang paling disayang, telah diserahkan ke tangan mereka. Pembaca kitab Ibrani mungkin merasakan hal serupa. Jika mereka adalah anak-anak Allah, mengapa mereka mengalami penderitaan seperti itu? Jadi, Paulus menulis kitab Ibrani untuk memperkuat iman orang percaya di tengah pencobaan mereka dan mengingatkan mereka dan kita bahwa janji-janji Allah akan digenapi melalui Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa dan yang akan segera membawa kita pulang. Sementara itu, Yesus mengantarai berkat-berkat dari Bapa bagi kita. Jadi, kita perlu berpegang teguh pada iman kita sampai akhir. Pandangan umum dan tema pelajaran sepanjang minggu ini. Seperti yang kita catat minggu lalu, gereja Kristen yang mula-mula dalam perjanjian baru membaca kitab Ibrani sebagai surat dari Rasul Paulus. Namun, sebenarnya penulis kitab Ibrani itu tampaknya tidak disebutkan namanya. Spekulasi telah memunculkan setidaknya 13 calon penulis, seperti Lukas, Barnabas, Yudas, Stefanus, Priscilla dan Aquila, Apolos, atau bahkan Maria ibu Yesus. Ada 5 fakta di mana kita dapat simpulkan tentang penulis dari surat Ibrani itu sendiri. Pertama, penulisnya pasti seorang laki-laki. Mengapa demikian? Itu terbukti dengan penggunaan kata sifat verbal ketika dia berkata, "Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon." Ibrani pasal 11 ayat 32. Dan di sana penekanan diberikan. Kedua, penulisnya pasti berpendidikan tinggi. Kitab Ibrani sejauh ini memiliki bahasa Yunani terbaik dari Perjanjian Baru. Ketiga, penulis kitab Ibrani ini mengetahui metode-metode penafsiran kitab suci Yahudi seperti gezerah zava atau argumen dengan analogi dan teknik-teknik serupa lainnya. Keempat, penulis memahami kitab suci Yahudi. Kitab Ibrani memiliki penggunaan kutipan perjanjian lama yang paling intensif. Dan yang kelima adalah penulis mengenal Timotius. Semua fakta ini mendukung, gantinya menentang bahwa Rasul Pauluslah penulis kitab Ibrani. Pastinya, penulis memilih untuk tetap anonim atau tanpa nama karena alasan yang dirahasiakan, yang kita tidak tahu sampai saat ini mengapa demikian. Anonimitasnya bahkan mungkin menunjukkan bahwa pekabarannya lebih penting daripada identitasnya. Pada saat yang sama, kita tidak akan mengerti jika kita gagal untuk mengakui bahwa Ellen White membuktikan bahwa kitab Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus. Ketika kita bergerak maju dalam iman, dalam pengungkapan ilahi itu, dan merujuk sepanjang pelajaran dengan keyakinan bahwa Rasul Pauluslah penulisnya. Adapun tema pelajaran yang kita akan pelajari sepanjang minggu ini diantaranya adalah pelajaran pekan ini akan menekankan 2 tema besar. Yang pertama adalah Kristus Raja kita, di mana Yesus datang ke dunia menjelma menjadi manusia, dan Ia melakukan pelayanan untuk manusia itu sendiri, dan Ia datang mati di kayu salib. Tidak cukup sampai di situ. Setelah Ia mati, Ia beristirahat dan Dia bangkit kembali. Ia mengalahkan dosa, dan saat ini Ia ada dalam kerajaan sorga, dan Ia
menjadi imam besar. Dia juga adalah raja kita yang harus kita sembah, yang harus kita hormati oleh karena apa yang telah Ia lakukan untuk manusia, untuk saudara dan saya. Dan tema yang kedua yang akan kita pelajari adalah Kristus perantara kita. Ia merupakan imam besar di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami tantangan kehidupan, problema kehidupan, kita datang bawa itu semuanya kepada Tuhan. Dan Yesus adalah perantara bagi kita kepada Bapa. Kita akan pelajari ini sepanjang minggu ini. Itulah sebabnya luangkanlah waktu kita walaupun hanya sejenak untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang kedua, sehingga berkat Tuhan akan terus kita rasakan dan kita akan lebih hari lebih setia berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk dengan tekun kami dapat mempelajari pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang kedua sepanjang minggu ini setiap hari, sehingga kami akan memperoleh manfaat dari mempelajari pelajaran ini. Kami akan terus dekat dengan Tuhan. Kami akan mempertahankan iman kami untuk kami terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.